Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi hari ini aku mau menceritakan sebuah cerita horor lagi, tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau pertama banyak suara kebisingan dari luar yang masuk ke dalam video ini, dan yang kedua ini aku lagi batuk pilek, jadi suaraku agak-agak serak dan mungkin ya kurang enak didengarkan. Tapi aku di sini tetap ingin berbagi sebuah cerita atau pengalaman horor ke teman-teman. Cerita ini adalah cerita dari Pak Bejo. Pak Bejo ini seorang pengusaha angkringan. Beliau membuka usaha angkringan itu di salah satu lokasi, di salah satu tempat di wilayah Jawa Timur yang memang Pak Bejo ini tidak mau disebutkan nama lokasinya. Karena sampai detik ini Pak Bejo juga masih berdagang di sana. Dan kebetulan aku dan anak istriku itu sering mampir ke angkringannya Pak Bejo ini. Cerita ini diceritakan Pak Bejo pada waktu aku datang ke angkringannya beliau. Jadi memang aku sama anak istriku itu beberapa kali main ke sana, mampir ke sana, dan gorengan di angkringannya Pak Bejo itu enak banget menurutku. Sampai suatu hari istriku kan kerja sistem shift. Jadi pada waktu itu istriku mau kerja shift malam, aku nganterin istriku berangkat kerja, dan anakku pada waktu itu minta tidur di rumah orang tuaku. Terus aku bilang ke istriku, kalau nanti setelah nganterin kamu kerja, aku mau mampir ke angkringannya Pak Bejo. Ya mau main-main ke sana sebentar terus pulang. Ya nggak apa-apa, kamu main dulu sana, habis itu pulang. Akhirnya setelah aku nganterin istriku kerja, aku pun mampir di angkringannya Pak Bejo tadi. Begitu aku nyampe sana, ya seperti biasa aku pesen kopi sama beberapa gorengan. Terus Pak Bejo itu tiba-tiba cerita, Mas, ini aku ada cerita. Beberapa hari yang lalu aku itu ngalamin kejadian horor di angkringanku ini. Wah, aku yo kaget kan, karena beberapa kali aku main ke sana, baru kali itu beliaunya ini bilang atau cerita ada kejadian horor di angkringan ini. Aku pun yo excited ya. Wah, gimana Pak ceritanya Pak? Coba ceritakan. Terus sama Pak Bejo ini diceritakan. Jadi ceritanya gini Mas, beberapa hari yang lalu kan di desa B ini ada karnaval. Jadi Pak Bejo itu rumahnya desa A, tapi Pak Bejo kerja buka angkringan itu di perbatasan antara desa A dan desa B. Pada waktu itu di desa B ada acara karnaval desa. Karnaval desa itu ya memang di desa tersebut saja yang adakan karnaval. Dan Pak Bejo ini biasanya buka angkringan itu kan jam 8 malam. Karena ada karnaval, Pak Bejo buka mulai lebih dari awal. Pak Bejo ini buka angkringan itu mulai dari jam, ya kurang lebih jam 1 atau jam 2 siang. Gantianlah dengan istrinya. Kalau malam Pak Bejo yang jaga, karena ada karnaval, siang istrinya yang jaga angkringan, baru malam diteruskan sama Pak Bejo. Sampai pada waktu akhirnya Pak Bejo itu di malam hari datang ke angkringannya. Ya kurang lebih Pak Bejo datang seperti biasa jam 8 gantiin istrinya kan. Terus Pak Bejo ini ngerasa kok malam ini agak sepi. Ya mungkin karena tadi sore karnaval selesai, orang-orang capek, orang-orang istirahat dulu di rumah. Mungkin hari ini agak sepi, ya nggak apa-apa lah. Tapi tadi sempat ngobrol dengan istrinya, kata istrinya pendapatannya lumayan, bisa 3 atau 4 kali lipat dari sebelumnya. Ya sudahlah Pak Bejo, ya alhamdulillah nggak apa-apa, bisa untuk santai-santai dulu malam ini. Terus berjalannya waktu, 1, 2, 3 orang ada yang datang, sampai pada akhirnya sekitar jam setengah 11 malam, orang-orang ini kan udah pada pulang. Pak Bejo itu niatnya membersihkan piring, gelas, sendok yang bekasnya pengunjung atau pelanggan tadi dicuci. Pada waktu Pak Bejo nyuci piring, nyuci sendok, nyuci gelas, tiba-tiba ada orang dari depan warungnya atau angkringan ini itu manggil Pak Bejo. Pak, kopi Pak. Ya nggak pakai pikir lama, Pak Bejo bangkit. Oh iya Pak, sebentar. Datanglah Pak Bejo ke depan angkringannya tadi menanyakan, oh mau pesan kopi apa Pak? Kopi hitam. Terus Pak Bejo ini kembali ke area dapur kecilnya untuk membuatkan kopi hitam ke orang tersebut. Pak Bejo ini aneh melihat orang itu. Penampilannya kok seperti ini? Apa mungkin orang ini tadi ikut karnaval, belum pulang, terus bablas main, terus mampir kopi atau gimana? Sambil buat kopi itu kan masak air dulu tau biasanya. Pak Bejo ini berusaha mengajak ngobrol orang tersebut.
Pak baru pulang karnaval, tadi ikut karnaval. Orang itu nggak banyak ngomong, cuma jawab enggak. Terus Pak Bejo juga, orangnya kok ketus banget jawabannya. Kalaupun enggak, kok jawabannya ketus gitu bikin Pak Bejo. Karena Pak Bejo ini juga ngelihat, kok tadi tanya apa ikut karnaval. Karena Pak Bejo ngelihat orang ini tuh pakaian yang digunakan atau pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat Jawa seperti itu. Kayak baju lurik gitu loh gambarannya Pak Bejo. Terus kepalanya itu pakai kayak ikat kepala kain belangkon sambil ada capingnya. Pada waktu orang itu ke situ dan duduk di kursi angkringannya Pak Bejo, orang itu nggak nyopot capingnya tetap dipakai di kepalanya gitu kan. Akhirnya Pak Bejo pun melanjutkan membuatkan kopi. Setelah tanya tadi kok jawabannya ketus gini, Pak Bejo nggak mau tanya lagi. Dibuatkanlah kopi. Tiba-tiba orang tadi itu bilang ke Pak Bejo, Pak, kopinya nggak usah pakai gula, nggak usah diaduk. Ya sudah Pak Bejo nganggep ya mungkin selera orang beda-beda kan ya. Yo ya Pak, dibuatkan. Jadi bubuk kopi dimasukkan, dikasih air panas, sudah diberikanlah ke orang tersebut. Pada waktu setelah diberikan, Pak Bejo balik kanan mau membersihkan dapurnya bekas pembuat kopi tadi. Ya ada sedikit kotor lah. Akhirnya sama Pak Bejo dibersihkan. Baru Pak Bejo balik badan mencoba membersihkan dapurnya tadi. Orang itu tuh udah bilang ke Pak Bejo, Pak, kopinya satu lagi. Loh, Pak Bejo mikir, oh mungkin temennya ada yang datang. Setelah Pak Bejo noleh, ternyata orang itu udah berdiri sambil nyodorin gelasnya lagi ke Pak Bejo. Pak Bejo aneh juga, kopi ini lo panas, kok udah diminum. Masuk lidahnya kuat, ya sudahlah nggak apa-apa. Diterimalah gelas kopi tadi dan dibuatkan kopi baru oleh Pak Bejo. Pada waktu Pak Bejo mau membuatkan kopi baru, Pak Bejo ini melihat keanehan. Keanehan yang pertama, gelasnya itu kan kosong. Harusnya kalau tadi ada bubuk kopi dicampur air panas dan tidak diaduk, harusnya bubuk itu kan ya masih agak sedikit banyak lah di dalam dasar gelas tersebut. Tapi Pak Bejo melihat, bubuknya kok udah nggak ada, gelas itu bersih, nggak ada bubuknya. Akhirnya Pak Bejo juga pikir panjang, mungkin tadi dibuang di bawah atau di mana, udahlah tak buatin baru lagi. Dibuatkanlah baru lagi oleh Pak Bejo. Kasih bubuk, kasih air panas. Terus diberikan lagi lah kopi itu ke orang tersebut. Di waktu Pak Bejo yang kedua kali ini memberikan kopinya ke orang tersebut, orang itu tuh buka capingnya. Capingnya tadi dibuka dan yang awalnya di kepalanya orang tadi itu dilihat seperti kayak belangkon atau penutup kepala dari kain, itu tuh ternyata bukan penutup kepala. Tapi apa yang kalian tahu? Itu adalah ular yang melilit di kepalanya orang tadi, dan secara cepat ular itu dari kepalanya orang tadi itu turun masuk ke dalam bajunya orang tadi. Pak Bejo melihat hal itu kaget kan, kok ada ular di kepalanya orang ini terus turun masuk ke baju belakangnya. Mau dikasih tahu kan sama Pak Bejo. Terus orang itu tuh bilang gini, dah nggak usah banyak omong, mana kopinya. Padahal baru dalam hati loh Pak Bejo ngomong gitu. Dah nggak usah banyak omong, mana kopinya. Diberikanlah kopi itu yang kedua tadi ke orang tersebut. Terus Pak Bejo ini mulai mundur, duduk agak ke belakang kan. Pak Bejo sudah mulai takut, wah ini ada yang aneh ini kayaknya. Jangan-jangan ini bukan manusia. Sampai pada akhirnya nggak lama Pak Bejo duduk dan Pak Bejo dalam hati bertanya-tanya seperti itu. Orang ini berdiri dari tempat duduknya, terus orang ini bilang ke Pak Bejo, Pak, kopi satu lagi. Padahal itu udah 2 cangkir kopi, keduanya panas, dan dalam hitungan detik itu sudah habis. Pak Bejo dalam hati sudah meyakinkan, asli sepertinya ini bukan manusia. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di part kedua.